Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarkila Rusdi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anorganik fisik saya tentang kimia organologam. Nah, apa itu organologam? Definisi senyawa organologam ialah senyawa yang memiliki komposisi atom logam dan gugus organik, di mana atom-atom karbon dari gugus organiknya terikat kepada atom logam. Sifat senyawa organologam yang umum ialah dimilikinya atom karbon yang lebih elektronegatif daripada kebanyakan logamnya. Ada juga prinsip reaksi organologam yang berfungsi sebagai katalis. Nah, senyawa organologam banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai katalis, misalnya pada pengolahan hasil minyak bumi dan produksi polimer organik. Prinsipnya, semua unsur-unsur non-logam yang berkaitan dengan karbon umumnya lebih elektronegatif daripada karbon. Akibatnya, karbon menjadi terpolarisasi positif, dan jika gugus yang terikat pada karbon tersebut mempunyai kemampuan untuk menerima pasangan elektron, maka karbon menjadi rentan diserang oleh nukleofil. Sebaliknya, karbon yang terikat pada unsur-unsur yang elektropositif atau seperti logam, maka karbon tersebut terpolarisasi negatif dan akibatnya rentan diserang oleh elektrofil. Nah, ada pembuatan senyawa organologam, yaitu yang pertama pembuatan dari logam dengan halida organik, yang kedua pertukaran logam halogen, yang ketiga pertukaran logam-logam, dan yang keempat metalasi hidrokarbon. Nah, ada juga struktur dan reaktivitasnya. Di sini reaktivitas senyawa organologam dapat dikaitkan dengan karakter ioniknya. Senyawa-senyawa natrium dan kalium sejauh ini adalah yang paling reaktif. Keduanya secara spontan terbakar di udara terbuka, sedangkan senyawa organomagnesium juga bereaksi dengan oksigen tapi tidak terlalu keras. Senyawa-senyawa litium lebih reaktif daripada senyawa-senyawa magnesium. Nah, ada juga contoh senyawa organologam, yaitu yang pertama senyawa organomagnesium atau reaksi Grignard, dan yang kedua senyawa organonatrium, yang ketiga senyawa organolitium, dan yang keempat senyawa organoaluminium. Nah, ada juga tata nama organologam, yaitu senyawa organologam biasanya dinamakan sebagai logam diganti, misalnya alkil logam atau logam alkil halida. Cara penamaan organologam yang diterima umum adalah: 1. Yang pertama, digunakan nama kumpulan organik R sebagai awalan kepada nama logam, contohnya C2H5Na atau etil natrium. Yang kedua, jika terdapat lebih daripada satu kumpulan R, tambahkan awalan seperti D, tri atau bis, tris bagi kumpulan kompleks, dan dicantumkan kepada nama, contoh C2H5,2Mg atau dietil magnesium. Nah, kimia organologam blok D. Senyawa karbonil yang terdiri atas logam dan ligan CO biasanya dipreparasi dengan reaksi langsung serbuk logam yang kereaktifannya tinggi dengan karbon monoksida, atau dengan reduksi garam logam ke valensi 0 diikuti dengan reaksi dengan karbon monoksida tekanan tinggi kimia organologam. Ada juga donasi balik. Nah, peningkatan dalam orde ikatan logam karbon direfleksikan dalam peningkatan frekuensi ulur Mc dan penurunan frekuensi ulur Co dalam spektrum vibrasinya. Nah, spektrum IR sangat bermanfaat sebab frekuensi karbonil sangat mudah dideteksi. Penurunan bilangan oksidasi logam dengan aliran muatan negatif dari ligan yang terkoordinasi tercerminkan dalam penurunan frekuensi ulur CO. Nah, sifat fisik dan sifat kimia. Sini yang pertama, senyawa ionik dari logam elektropositif. Yang kedua,
senyawa yang terikat secara non-klasik. Dan yang ketiga, organologam biasanya disimpan dalam larutan dan pelarut organik. Ada juga reaksi-reaksi senyawa organologam, yaitu yang pertama reaksi substitusi, yang kedua reaksi eliminasi, yang ketiga reaksi oksidasi, dan yang keempat reaksi adisi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.